Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan agama, menyampaikan agama ke seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat ini atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan mendirikan salat. Salat ini merupakan ibadah seorang hamba yang mana menunjukkan rasa syukurnya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, di dalam diri manusia ini ada sesuatu yang paling berharga. Di dalam jasad manusia ini ada sesuatu yang paling berharga. Apa itu hadirin yang mulia? Ada pada fikirnya hadirin. Fikir ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fikir ini perkara yang sangat berharga. Dengan asbab fikir ini hadirin mulia, ada orang berfikir bagaimana besi ini bisa tenggelam, maka wujudlah kapal selam. Ada orang fikir lagi bagaimana besi ini bisa terbang, maka wujudlah pesawat terbang. Ada orang fikir bagaimana besi ini bisa berjalan di daratan, maka wujudlah kendaraan roda 4, kereta api. Ini hasil daripada fikir ini. Fikir ini nilainya sangat tinggi. Bagi ahli-ahli dunia saja fikir ini bernilai tinggi. Kita lihat hadirin mulia, bagaimana gajinya seorang camat dengan gajinya seorang kepala desa. Jelas lebih besar gaji seorang camat. Kenapa hadirin yang mulia? Karena camat ini dia punya fikir ini, keselamatan, kesejahteraan rakyatnya di satu kecamatan. Sedangkan kepala desa gajinya lebih kecil. Kenapa? Karena fikirnya ini lebih kecil. Fikirnya memikirkan keselamatan, kesejahteraan rakyat di satu desa. Apabila dibandingkan lagi gajinya seorang camat dengan seorang bupati, lebih tinggi lagi gaji seorang bupati karena fikirnya lebih tinggi. Dia pikir bagaimana keselamatan, kesejahteraan rakyatnya yang ada di satu kabupaten. Bandingkan lagi dengan gubernur, lebih tinggi lagi gubernur. Sampai presiden lebih tinggi lagi gajinya karena dia punya fikir keselamatan, kesejahteraan manusia yang ada di satu negara. Karena fikirnya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi hadirin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi pandangan ahli-ahli dunia, fikir ini nilainya sangat tinggi.
Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, fikir-fikir seperti ini, fikir-fikir dunia ini nilainya kecil hadirin. Fikir dunia ini nilainya kecil. Yang Allah kehendaki dititipkan fikir ini bukan untuk fikir-fikir dunia saja. Fikir-fikir dunia ini hanya keperluan saja. Tetapi Allah datangkan fikir ini punya maksud dan tujuan. Apa itu hadirin? Fikir dengan agama. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan fikir ini. Bagaimana agama tersebar ke seluruh alam, bagaimana agama diamalkan oleh manusia di seluruh alam. Nah, ini fikir lebih tinggi hadirin mulia. Mengapa dikatakan fikir dunia ini rendah hadirin mulia? Dalam satu mafhum hadis dikatakan, mulai dari awal penciptaan dunia ini sampai nanti dikiamatkan tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis bumi ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa mulai dari awal penciptaan sampai dengan aku ini mau dikiamatkan engkau tak pernah memandang aku? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Diamlah kamu yang bukan apa-apa. Dunia ini tidak ada apa-apanya hari ini. Tidak ada nilainya sama sekali hari ini. Sehingga dalam satu mafhum hadis dikatakan, sekiranya dunia ini sama dengan satu lembar sayap nyamuk, nilai dunia sama dengan satu lembar sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan setetes air oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nilai dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalaupun hari ini ada orang memiliki dunia beserta seluruh hiasannya, beserta seluruh isinya, itu pun nilainya tidak lebih besar dari selembar sayap nyamuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam pandangan ulama? Seorang ulama datang silaturahim kepada Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian ulama ini bertanya, wahai raja, seumpama engkau jalan di satu perjalanan yang panjang, melewati padang pasir, dan ketika itu engkau tidak bawa bekal daripada air dan makanan. Engkau jalan setelah bermil-mil, kepayahan, kelelahan. Tiba-tiba datang seseorang menawarkan air satu gelas. Tetapi dengan syarat, apabila raja mau air satu gelas ini, dengan syarat, raja berikan setengah daripada kerajaannya. Diminta setengah kerajaannya. Kira-kira tuan raja mau atau tidak? Maka setelah Raja Harun ar-Rasyid ini berpikir, daripada saya mati di padang pasir, lebih baik mati kehausan, lebih baik saya ambil ini air. Tidak apa-apa kehilangan setengah kerajaan. Ini jawaban Raja Harun ar-Rasyid. Maka ulama tadi bertanya, kemudian wahai tuan raja, setelah engkau meminum air satu gelas ini, kemudian engkau berjalan lagi, maka dengan air satu gelas ini ternyata engkau tidak bisa kencing. Setelah minum air satu gelas tidak bisa kencing. Lalu datang orang menawarkan, jika tuan mau sehat, saya bisa obati, tetapi diminta setengah kerajaannya lagi. Yang sisa setengah kerajaan itu diminta lagi. Kira-kira tuan raja mau berikan setengah kerajaan supaya sehat, atau mau mempertahankan kerajaan tetapi sakit-sakitan? Maka Raja Harun ar-Rasyid jawab, tentu saya mau. Daripada saya jadi raja tapi penyakitan, lebih baik saya sehat. Maka ulama tadi katakan, begitulah nilai dunia wahai tuan raja. Kerajaan yang engkau miliki dengan segala fasilitasnya, bahkan kalaupun ditambah dengan dunia beserta seluruh isinya dalam kekuasaanmu, itu ternyata nilainya hanya segelas air kencing saja. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu. Lalu bagaimana dalam pandangan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ini berpikir yang cerdas. Fikir itu jangan fikir perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Tetapi kita punya fikir yang tinggi, sebagaimana fikirnya Rasulullah, fikirnya para sahabat radhiyallahu. Diriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW berjalan berjumpa dengan sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas. Masih kecil hadirin. Umurnya Abdullah ibnu Abbas katakan sekarang ini seperti anak SMP kelas 1 atau kelas 2. Rasulullah jalan berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas. Ditanya, wahai Abdullah, duduk sendiri di sini, apa yang sedang kau pikirkan? Maka anak kecil tadi, sahabat tadi, Abdullah ibnu Abbas, dia katakan, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa penyangga, yang menciptakan lautan beserta seluruh hiasannya, beserta seluruh ikan-ikannya, beragam jenis ikan, ribuan ikan diambil dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, ikan tidak habis-habis. Aku fikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu ciptakan matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam dari sebelah barat, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dunia ini nanti dikiamatkan, matahari tetap beredar terus, cahayanya tetap menyinari bumi, cahayanya tetap diambil manfaatnya oleh seluruh manusia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fikirnya daripada Abdullah ibnu Abbas. Ada hari ini anak-anak kita fikir begitu, Masya Allah, langkah hari ini. Ini fikir sahabat masih kecil hari ini, fikirnya sudah seperti itu, fikir tentang keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Wahai Abdullah, sesungguhnya aku suka dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikirmu ini lebih baik daripada engkau ibadah sunnah 1 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW berjalan lagi, berjumpa dengan seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau bertanya, wahai Abu Hurairah, duduk sendiri-sendiri di sini, apa yang engkau fikirkan? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Aku mendengar setiap 1000 orang melewati jembatan Sirat, 1 orang jatah masuk surga, 999 jatuh berhamburan sebagaimana tetesan-tetesan air hujan jatuh masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini fikirnya daripada Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW sabdakan, hai Abu Hurairah, sesungguhnya aku suka sekali dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikirmu ini lebih baik daripada engkau ibadah sunnah 7 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjalan lagi Rasulullah SAW jumpa dengan seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bertanya, hai Abu Bakar, duduk-duduk sendiri di sini, apa yang sedang kau fikirkan? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan keadaan manusia yang ada di seberang lautan sana. Apakah mereka ini sudah mengenal Allah, sudah memeluk daripada agama Allah, sudah mengamalkan daripada agama Allah, atau belum? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku suka dengan fikirmu ini. Sesungguhnya fikirmu ini lebih baik daripada engkau beribadah sunnah 60-70 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhum Pak Kiai Zairon Taifur Abdillah rahimahullah, beliau menyampaikan, orang kalau punya fikir yang ketiga ini, fikir umat ini, fikirnya sebagaimana fikirnya Sayyidina Abu Bakar, maka fikirannya komplit. Pikirannya komplit. Kenapa? Orang kalau fikir umat, maka umat ini tidak akan bisa baik sebelum dia mengenal Allah. Akhirnya umat pikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat ini akan tidak bisa baik. Akhirnya dia pikir tentang keadaannya di surga atau neraka. Qu anfusakum wa ahlikum, nah, jaga diri kalian dan ahli keluarga kalian dari siksa azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau punya fikir umat, maka dia akan fikir tentang keagungan Allah, dia akan buat usaha untuk mengenal Allah, dia akan fikir tentang surga atau nerakanya, apakah dia ini masuk surga atau masuk neraka, dia akan fikir, sehingga dia banyak buat persiapan-persiapan amal sebelum datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah fikirnya daripada para sahabat radhiyallahu. Maka kita dikehendaki oleh Allah untuk bagaimana kita gunakan fikir ini untuk fikir agama. Agama ini barang mahal, agama ini barang yang paling mulia, barang yang paling besar. Gara-gara agama ini 124.000 sahabat mengalami penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara agama ini hadirin mulia, 124.000 nabi, 313 rasul, Allah korbankan masa demi masa, dikorbankan untuk perkara agama. 124.000 sahabat menderita, penuh luka, korban habis-habisan. Untuk apa? Untuk pertahankan agamanya, untuk bagaimana agama ini dikenal di seluruh alam.
Hari ini kita ini bisa ibadah karena perjuangan, pengorbanan sahabat dan istri-istri beliau. Agama ini bukan datang sendiri dibawa oleh air, dibawa oleh angin. Tidak, hadirin mulia. Agama ini datang atas pengorbanan, mujahadah, tangisan, tetesan darah dari para sahabat radhiyallahu anhu. Tanpa pengorbanan mereka, hari ini kita ini tidak akan mengenal siapa itu Allah. Tidak akan kenal, hadirin mulia. Bagaimana seorang budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, muazin tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal, dirinya saja bukan miliknya. Dia seorang budak. Dirinya itu milik majikannya. Kalau majikannya mau naik onta, Bilal ini lari cepat-cepat tersungkur, sujud supaya diinjak punggungnya buat majikannya ini naik onta. Tetapi ketika Bilal ini memeluk agama Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, pegang agama sungguh-sungguh, sekalipun Bilal ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, siang hari dia dijemur di padang pasir yang panas, ditindih batu besar di dadanya, malam hari dicambuk sama orang-orang kafir bergantian, terkadang Abu Jahal, terkadang Abu Lahab, terkadang Abu Sofyan, cambuk bergantian. Tetapi yang keluar dari lisan Bilal, ahad, ahad, ahad. Hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari lisan Bilal. Bilal didatangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ditawarkan, "Hai Bilal, kenapa sampai susah-susah seperti ini Bilal? Tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad Bilal. Kami akan berikan kau wanita yang paling cantik untuk menjadi istrimu. Kami akan berikan kau harta sehingga engkau tidak menjadi budak lagi. Kami merdekakan engkau, kami berikan kau bergelimang dengan harta." Tapi Bilal ini iman sudah masuk. Kacamata Bilal ini akhirat. Dunia ini hanya sementara. 60-70 tahun kita akan tinggalkan. Apa arti dunia? Kalaupun hari ini kita punya tanah berhektar-hektar, punya pangkat yang tinggi, punya harta, punya villa di mana-mana, punya istri lebih dari satu, punya warisan harta gono gini, ternyata ketika kita meninggal, satu kancing baju pun tidak dibawa. Tidak dibawa. Kerikil di halaman rumah, satu kerikil pun tidak dibawa. Bila pandangan ini, kacamatanya ini akhirat. Yakin betul Bilal ini, kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yakin betul dia. Dia tidak butuh hafal ayat panjang-panjang 6.666 ayat di dalam Al-Quran atau 30 juz di dalam, tidak perlu. Cuma satu ayat, yakin dia sempurna. Kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ditawarin dia tidak mau. Walaupun disiksa habis-habisan, tetap dia pertahankan agama, perjuangkan daripada agama ini, agar iman yang ada di dalam hatinya ini tidak tercabut dengan tawaran-tawaran dunia. Bagaimana pengorbanan daripada Ammar radhiyallahu anhu dengan orang tuanya yang sudah jompo ini, yang sudah tua ini. Ketika memeluk Islam, didatangi Abu Jahal, didatangi Abu Lahab. Ibunya Ammar namanya Sumayyah, sudah jompo hadirin. Sama Abu Jahal, Abu Lahab ditawarkan, jangan memeluk itu agama yang dibawa Muhammad. Tapi ini mama tua bersikeras. Akhirnya mama tua ini diikat kakinya, diikat tangannya, dicambuk siang malam. Sampai terakhir itu ditombak. Sama Abu Jahal ini, orang tua ini diomong juga tidak bisa, ditombak. Akhirnya syahid. Wanita yang pertama kali syahid mempertahankan agama Islam ini Sumayyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana dengan suaminya Yasir? Sama hadirin, siang hari dijemur, cambuk semalam suntuk, ganti-ganti orang cambuk. Tidak pakai berhenti, tidak ada jeda hadirin. Ditawarkan ini tidak mau hadirin, tetap pertahankan daripada agamanya. Akhirnya diikat kakinya, diikatkan di kuda hadirin. Tangannya diikatkan di satu tiang yang ada di tengah lapangan, kemudian kaki kirinya diikat di badan kuda, kaki kanannya diikat di badan kuda. Lalu dicambuk itu kuda, kuda lari ke barat, lari ke timur, terobek belah bagi dua. Itu Yasir hadirin, pertahankan daripada agamanya. Ammar bagaimana? Sama juga hadirin, dijemur dia habis-habisan. Siang bolong dijemur, dicambuk dia, tetap dia pertahankan agama. Yang hari ini nih kita ada ibadah enak-enak, kita ada memeluk agama Islam enak-enak.
tetapi mereka yang awal-awal dahulu itu susah payah. Abu Dzar Al-Ghifari bukan penduduk Mekah. Dia tinggal antara pertengahan, antara Mekah dan Syam. Dia yakin betul bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Maka dia datang diam-diam menyelinap ke Mekah. Duduk di Masjidil Haram selama 3 hari. Diikram sama Sayyidina Ali. Tetapi dia tidak mau buka suara. Ketika dia sampaikan, hari ketiga disampaikan kepada Sayyidina Ali, saya mau berjumpa dengan Rasulullah. Besok pagi dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka dia ucap syahadat di depan Rasulullah. Dan dinasihati oleh Rasulullah, kau sudah Islam, kau balik ke kau punya kaum, di tengah-tengah kau punya kaum, kau jangan kasih tahu bahwa kau Islam, karena jumlah umat Islam saat ini baru sekitar 6-7 orang saja. Nanti kau akan dikejar sama orang-orang kafir, akan disiksa sebagaimana yang sudah-sudah. Tidak hadirin mulia. Abu Dzar Al-Ghifari katakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam ini ikhlas dari hati saya. Apapun yang terjadi nanti di depan saya tidak akan mundur. Maka Abu Dzar Al-Ghifari masuk di tengah-tengah kota Mekah. Dia berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung seluruh penduduk kota Mekah pukul dia habis-habisan, keroyok dia sampai banjir darah tubuhnya. Maka dipeluk oleh Abbas radhiyallahu anhu, dipeluk sehingga Abbas pun kena pukulan daripada seluruh penduduk kota Madinah. Laki perempuan pukul daripada Abu Dzar Al-Ghifari sampai banjir darah hadirinnya tubuhnya. Apa jawab Abbas? Kezoliman apa yang sudah dibuat oleh orang ini? Orang ini dia ini dari kabilah Ghifar, kabilah di pertengahan antara jalan Mekah ke Syam. Kalau kalian pukul mati, nanti dia punya keluarga akan palang kalian. Sementara produk-produk makanan, minuman dipasok dari negeri Syam, dia akan palang jalan, kita akan susah nanti. Maka dilepas. Hari kedua, Abu Dzar Al-Ghifari yang lukanya belum sembuh itu berdiri lagi di tengah kota, syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Datang lagi seluruh kota Mekah, pukul dia habis-habisan, banjir darah lagi. Terus-terusan sampai seperti itu, sampai bosan orang. Akhirnya dilepas. Ini pengorbanan sahabat dulu. Bagaimana baginda Rasulullah SAW? Dalam satu hadis, Malaikat Jibril alaihissalam datang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antara engkau dengan surga siapa yang paling mulia? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril alaihissalam, antara surga dan aku, sesungguhnya akulah yang paling mulia. Karena surga diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk aku dan umatku, maka sesungguhnya akulah yang paling mulia. Maka Jibril alaihissalam bertanya lagi, ya Rasulullah, antara aku dengan engkau siapa yang paling mulia? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya wahai Jibril, ketahuilah antara aku dengan engkau, akulah yang paling mulia. Karena engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani aku, untuk menyampaikan firman-firman Allah kepadaku, maka sesungguhnya akulah yang paling mulia. Kemudian baginda Rasulullah SAW ditanya pertanyaan yang ketiga. Jibril alaihissalam bertanya, ya Rasulullah, antara engkau dengan agama siapa yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW diam hadirin. Beliau meneteskan air mata, kemudian beliau menjawab pertanyaan Jibril yang ketiga, wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah antara aku dengan agama, agamalah yang paling mulia. Hai Jibril alaihissalam, ketahuilah mulai dari ujung rambutku sampai ujung kakiku semuanya mulia. Jasad Nabi SAW ini mulia, rambutnya Nabi SAW itu mulia, keringatnya Nabi SAW itu mulia, air kencingnya Nabi SAW mulia, darah kotornya Nabi SAW itu mulia, sendal Nabi SAW mulia, semuanya mulia. Kita dengar dalam kitab bahwasanya rambut Nabi SAW beberapa helai tersimpan di Mesir, Museum Topkapi, disimpan di sana. Siang hari satu helai rambut Rasulullah terjatuh, dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Tetapi ketika malam hari, penjaga malam itu, security-nya jalan ke sana kemari, dia lihat ada bercahaya di lantai. Ketika didekati, ternyata itu satu lembar rambut Rasulullah yang jatuh tadi siang, dapat malam itu karena cahayanya menyinari daripada ruang. Dahak Nabi SAW, dahak yang mulia,
Nabi kalau duduk dengan para sahabat buat majelis, kalau Nabi buang dahak, maka semua sahabat berebut tahan dahak Nabi jangan sampai jatuh di tanah, kemudian diusapkan ke tubuhnya. Maka apa Nabi bilang? Sesungguhnya kulitmu haram tersentuh api neraka. Keringat Nabi SAW, keringat yang mulia. Kalau Nabi SAW tidur berkeringat tubuhnya, sahabat datang berbondong-bondong, bawa botol, bawa kapas, mengelap keringat Nabi, kemudian diperas dalam botol. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, hai sahabat Nabi, apa yang engkau lakukan? Mau untuk apa keringat Nabi? Maka jawab sahabat Nabi SAW, kami hendak jadikan parfum, karena ternyata keringat Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga kalau Nabi itu lewat di satu gang, sebelum datang saja jarak dari berapa, sahabat sudah tahu ini Nabi mau datang, wanginya ini. Ini Nabi barusan lewat ini, wanginya ini. Bayangan Nabi SAW, bayangan yang mulia, mulai dari lahir sampai wafatnya Nabi, bayangannya tidak ada hadir. Karena Nabi SAW kemana-mana selalu dinaungi awan, sehingga tidak ada bayangannya. Kencing Nabi SAW, kencing yang mulia. Diriwayatkan dalam satu hadis, Nabi SAW bangun tengah malam, beliau kencing di sebuah botol, lalu botol itu diletakkan di atas meja. Tengah malam, Ummu Aiman radhiyallahu anha terbangun, kehausan dari keluar dari kamarnya, dia lihat air di atas meja itu, maka dia minum kasih habis. Besok pagi Nabi SAW hendak buang itu air, dia tanya, hai Ummu Aiman, di mana air di dalam botol ini? Maka dikatakan oleh Ummu Aiman, ya Rasulullah, semalam aku terjaga ya Rasul, aku bangun dari tidurku dan aku kehausan, maka nampaklah itu air dalam botol, aku minum sampai habis ya Rasul. Dan tidak pernah aku dapati selama aku hidup sampai dengan tua renta ini air yang lebih sejuk daripada air yang semalam aku minum. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Ummu Aiman, sesungguhnya perutmu tidak akan sakit sampai hari kiamat. Darah kotor Nabi SAW darah yang mulia. Satu ketika darah Nabi SAW hasil bekam, darah kotor ini. Nabi SAW berikan kepada sahabat, hai sahabat, kau buang ini darah kotor di tempat yang tidak diketahui orang. Maka sahabat ini bawa darah kotor Nabi, berjalan dia hendak buang ini, dia bingung, ini buang di mana, di tempat yang tidak diketahui. Maka dia minum kasih habis. Setelah itu dia datang kepada Nabi, maka Nabi bertanya, kau sudah buang? Sudah ya Rasul. Kau buang di mana? Tidak diberitahu hari ini. Rasulullah bertanya, ini bukan Rasulullah tidak tahu. Rasulullah bertanya, ini Rasulullah sudah tahu. Rasulullah tahu sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tetapi Rasulullah bertanya supaya sahabat ini tahu nilai kemuliaan daripada nabinya. Maka didesak oleh Rasulullah, maka dijawab, ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah, aku simpan di perutku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, sesungguhnya barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, jasadnya diharamkan tersentuh api neraka. Ulama sampaikan hadir mulia, jasad Nabi SAW ini jangankan mau disandingkan atau dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Nabi SAW ajak daripada malaikat Jibril, hai Jibril, temani aku jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, masuklah sendiri ya Rasulullah, masuklah sendiri berjumpa dengan Allah. Ketika perjalanan Isra Mi'raj ini, maka malaikat Jibril katakan, ya Rasulullah, antara aku dengan Allah terhampar 5.000 hijab yang terbuat dari nur. Satu hijab saja aku tembus, maka aku akan hancur berantakan ya Rasulullah. Maka masuklah sendiri. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam hari ini. Masuk ke dalam, ketika sudah masuk di dalam, sudah beberapa langkah, Rasulullah sadar bahwa ada sendal yang dia bawa dari bumi. Rasulullah hendak atret, mau melepaskan, menanggalkan daripada sendalnya. Maka dipanggil mesra oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Utnu ya habibi, wahai kekasihku, mendekatlah, jangan tanggalkan sendal." Bagaimana kemuliaan sendal Nabi Rasulullah SAW dengan sendalnya Nabi Musa. Sendal Nabi Musa sama-sama Nabi nih Pak. Sendalnya Nabi Musa baru di Bukit Tursina. Allah Subhanahu Wa perintahkan, hai Musa, bukit ini suci, tanggalkan sendal, lepaskan sendal. Tetapi sendal Rasulullah dari bumi juga dibawa sampai ke langit ketujuh, sampai masuk ke dalam Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, hendak mau dilepaskan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ulama sampaikan, jangankan jasad Rasulullah mau disandingkan dengan, mau dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sendal Rasulullah apabila dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam, sendal Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam.
Ada ulama lain mengatakan jangankan sendal Rasulullah mau dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam, debu yang menempel di sendalnya Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Karena debu dan sendal itu masuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Rasulullah? Hai Jibril, jasad yang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mulia ini aku korbankan untuk agamanya Allah, maka sesungguhnya agama Allah lah yang paling mulia. Aku bawa jasad ini menghadap dengan pembesar-pembesar orang-orang Taif. Aku tawarkan agama Allah ini. Mereka hina-hina aku, mereka olok-olok aku, sehingga aku pulang dengan kesedihan karena mereka tidak mau mengikut agama yang aku bawa. Tetapi para pembesar-pembesar Taif, dia perintahkan anak-anak kecil itu arak itu, ganggu itu Rasulullah itu, diganggu sambil dilempari batu hadirin. Rasulullah keluar berjalan dari Taif itu sambil dilempari batu. Jubah putih beliau ini berlumuran darah hadirin. Pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, wajahnya ini berdarah hadirin. Hanya asbab daripada agama ini. Jasad yang mulia tadi Rasulullah korbankan untuk agama. Dilempar batu, berjalan Rasulullah dengan kesedihan yang teramat sangat. Maka setiap tetes darah yang jatuh Rasulullah tampung di tangannya. Karena Rasulullah paham bahwa sang satu tetes darah ini kalau jatuh di tanah Taif, Allah Ta'ala akan tenggelamkan ini kota Taif. Datang malaikat angin, malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, jika engkau mau ya Rasulullah, kami akan benturkan dua gunung ini sehingga kota Taif ini lenyap. Hanya nama saja. Dengan penduduknya sekalian, dengan harta mereka, rumah mereka, lenyap. Tetapi baginda Rasulullah SAW ini beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sudah doa. Kalau orang zalim dengan Nabi, dakwahnya Nabi, doa dia. Nabi Musa doa, akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam itu. Nabi Nuh doa, didakwahi umatnya tambah lari, tidak mau ikut Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh doa, semua tenggelam dengan air bah. Tapi Rasulullah beda hadirin. Itulah akhlaknya yang dipuji-puji di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu. Rasulullah tidak doa seperti kalau doa tenggelam itu penduduk Taif, orang-orang Mekah. Rasulullah doa, ya Allah, asalkan engkau tidak marah sama saya ya Allah. Asalkan engkau tidak marah bahwa dakwah saya ini mereka tidak mau ikut ini, asal engkau cukup tidak marah kepada aku ya Allah. Aku menghendaki kalau hari ini orang-orang tua ini tidak mau ikut agama yang aku tawarkan, aku menghendaki, menginginkan anak cucu keturunan mereka kelak akan menjadi pejuang-pejuang dalam agama. Sehingga hadirin mulia, kalau berangkat haji, kalau lihat itu orang meratap menangis di depan Ka'bah, merengek-rengek di bawah itu, ulama sampaikan itu orang-orang Taif menyesal karena orang-orang tuanya dulu, nenek mereka, kakek mereka itu menghina Rasulullah SAW habis-habisan. Ini perjuangan. Bagaimana perjuangan istri Rasulullah Khadijah, wanita bangsawan, ketika memeluk Islam untuk dakwah agama ini, Khadijah habiskan seluruh hartanya. Sehingga ketika Rasulullah pulang dakwah, tidur di pangkuannya Khadijah anha, Rasulullah sedih karena lihat Khadijah ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Habis hartanya untuk perjuangan agama. Sampai-sampai menyusui Fatimah yang keluar bukan air susu tapi yang keluar air darah. Darah yang keluar. Hari ini miskin-miskinnya orang Islam tidak ada kita temukan dia menyusui anaknya itu keluar darah. Tetapi Khadijah anha, istri daripada baginda Rasulullah SAW, menyusui Fatimah yang keluar bukan air susu, yang keluar air darah. Maka Rasulullah SAW melihat keadaan itu, sudah dakwah tidak diterima ajakannya, dakwahnya malah dilempari, disiram dengan isi perut onta, dengan kotoran unta, dilempari batu. Jadi Nabi kalau keluar dakwah pagi, pulang itu hari mulia, bajunya sudah warna-warni, bukan lagi warna putih, tetapi sudah warna-warni. Maka Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah anha. Maka ketika tertidur, tetesan air mata Khadijah jatuh kena pipi baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bangun. Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Dulu kau wanita bangsawan, orang terpandang di kampungmu. Ketika engkau menikah dengan aku, sekarang engkau jatuh miskin. Maka apa jawab Khadijah anha? Aku menangis bukan karena itu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal menikah dengan engkau ya Rasulullah. Justru aku bangga. Aku menangis karena sudah tidak ada lagi harta yang aku korbankan di jalan Allah Subhanahu. Sudah tidak ada lagi aku korbankan harta untuk engkau dakwahkan agama sampai ke seluruh alam. Ya Rasulullah, ini wasiatku kepadamu.
jika kelak aku sudah tiada, engkau hendak menyeberangi lautan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau tidak dapati rakit ataupun perahu, maka kembalilah ke kuburku, kau gali lubang kuburku, ambil tulang-tulangku, rakit dia jadi sebuah rakit untuk kau seberangi, dakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seluruh manusia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengorbanan Khadijah. Belum pengorbanan istri-istri sahabat. Suhaibah yang dijuluki perisai baginda Rasulullah SAW, ketika dalam peperangan dia lihat Rasulullah sudah terkepung orang kafir, tinggal saja jarak antara orang kafir tinggal sekali tebasan, Rasulullah wafat. Ini perempuan, Pak. Waktu itu dia sementara sibuk kasih minum ini pasukan muslim yang sedang terluka. Ketika dia lihat Rasulullah sudah terdesak mau dipenggal kepala daripada baginda Rasulullah SAW, dia ambil kain warna hitam selimuti tubuhnya seperti ninja. Dia ambil tombak, dia ambil pedang, dia ambil anak panah, busur, dia tunggangi kuda berwarna hitam. Sehingga ketika itu diceritakan oleh para ulama, ketika dia berkuda, larinya kuda itu tidak sampai kita lihat jasadnya daripada kuda, tetapi kita lihat hanya debu-debu saja yang berterbang. Dan ketika itu permainan pedang daripada Suhaibah ini, kudanya lari, kepala-kepala orang kafir pun berhamburan di atas udara hari ini. Saking lincahnya dia bermain pedang. Ketika Rasulullah hendak ditebas kepalanya, maka satu kali dia tarik busur ini 5 biji satu kaligus. Mau ditebas, kena anak panah daripada Suhaibah. Mau ditebas lagi dari belakang Rasulullah, kena anak panah ditebas. Akhirnya tombak patah, pedang pun putus, busur habis. Baru orang potong dia punya kaki kuda sehingga dia tersungkur langsung di depan Rasulullah SAW, siap siaga untuk melindungi Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasulullah, tidaklah aku tengok ke kiri kecuali aku lihat Suhaibah sudah ada di kiri dengan sebilah pedang untuk membela aku. Tidaklah aku tengok ke kanan, dia sudah ada di kanan. Aku tengok ke belakang, dia sudah ada di belakang. Saking cepatnya permainan pedangnya daripada Suhaibah untuk membela Rasulullah SAW. Ini wanita, Pak. Hari ini kita, Masya Allah, agama yang sudah dengan pengorbanan, tetesan darah air mata, hari ini kita diwariskan kepada kita. Agama ini solusi untuk kita punya kehidupan. Rumah tangga mau tenang, aman, damai, agama. Kampung mau tenang, damai, agama. Anak-anak mau taat orang tua, anak-anak jadi soleh-soleha, baik akhlaknya, agama. Agama saja. Istri bisa setia kepada suami, agama. Suami bisa jujur dengan istri, agama. Kepala desa bisa jaga rakyatnya, bisa jadi pemimpin yang adil, agama. Agama ini yang penting, bukan urusan perut hari ini. Masa kalah dengan semut? Kenapa kita tidak pernah bertanya kenapa kok seekor semut bisa dijadikan nama surat di dalam Al-Quran? Ternyata latar belakang cerita semut ini, hadirin mulia, diceritakan dalam hadis Nabi Sulaiman dan bala tentara hendak melewati satu padang. Di situ markasnya semut-semut. Maka berseru seekor semut kepada semut-semut yang lain. Seruannya diabadikan di dalam Al-Quran. Wahai saudara-saudaraku, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian. Sebentar lagi Nabiullah Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Jangan sampai kalian terinjak. Maka seruan seekor semut didengar oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabiullah yang diberikan karomah mampu memahami bahasa binatang dan mampu berbahasa seluruh binatang. Beliau katakan, hai semut, tidak usah ragu, tidak usah ragu, tidak usah takut. Aku dan bala tentara tidak akan injak saudara-saudara. Maka apa jawab semut? Ya Nabiullah, aku ini takut, aku ini risau. Jangan sampai saudara-saudaraku itu terpesona melihat kegagahan daripada pasukanmu, sehingga saking terpesonanya mereka lupa berzikir kepada Allah. Datang ajal mereka mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Maka seruan fikir risau seekor semut dengan saudara-saudaranya Allah abadikan dalam Al-Quran, jadi Quran surat An-Nam. Sebagai pelajaran untuk kita, semut pikir dengan keselamatan saudara-saudaranya. Ulama sampaikan itu biasa-biasa saja. Kalau semut pikir keselamatan sesama semut biasa-biasa. Ada yang lebih hebat. Ada burung pikir keselamatan manusia. Burung hut-hut tadi terbang sampai ke negeri Sabah. Ketika majelis Nabiullah Sulaiman tidak didapati. Nabi Sulaiman lihat, mana ini burung hut-hut? Oh, dia tidak hadir dalam majelis. Tunggu dia datang, aku akan hukum dia. Kalau dia tidak berikan saya kargozari, laporan yang bisa menyenangkan aku, akan aku hukum dia. Maka tiba-tiba datang burung hut-hut. Hai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kau enak-enak duduk di singgasanamu, ibadah di dalam istanamu, tetapi kau tidak tahu umat di seberang lautan sana, ratunya dan rakyatnya menyembah daripada matahari, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laporan ini laporan yang sangat disukai oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini risau fikir dengan keselamatan manusia.
karena jauh daripada agama, nyembah matahari. Maka dibuatkan surat dakwah oleh Nabiullah Sulaiman. Surat dakwah tidak diberikan orang yang paling hebat, yaitu Perdana Menterinya Nabiullah Sulaiman. Tidak diberikan kepada jin ifrit yang punya kesaktian tinggi, tetapi diberikan kepada burung hudhud yang kecil anak ini. Ulama sampaikan, di antara yang punya kesaktian tinggi jin ifrit, di antara Perdana Menterinya yang pandai luar biasa, tidak dikasih surat dakwah ke mereka untuk bawa ke negeri Sabah, tetapi dikasihkan ke burung hudhud. Ada apa hadirin mulia? Kata ulama, risau dari ketiganya ini lebih tinggi risaunya burung hudhud terhadap negeri Sabah. Maka surat itu dibawa oleh orang yang risau dengan agama, bawa ke sana. Akhirnya satu negara masuk Islam. Maka diabadikan cerita kisah burung hudhud di dalam Al-Quran jadi Quran surat Hud. Ada Quran surat An-Naml, semut. Ada Quran surat Hud. Ulama sampaikan, burung hudhud ini masih tidak terlalu luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Kalau semut, pikirkan keselamatan sesama semut, wajar. Burung hudhud, binatang, pikirkan keselamatan manusia, ya luar biasa juga. Tetapi kurang ajib. Yang lebih ajib ada di mulia, ada manusia tidak pikir dengan keselamatan manusia. Ini ajib. Ini lebih aneh lagi. Jangankan memikirkan keselamatan manusia yang lain, memikirkan istri, keselamatan istri dan anaknya saja dia tidak pikir. Jangankan istri dan anaknya, entah nanti di akhirat, di kubur nanti selamat atau tidak, dia tidak pikir. Keselamatan dirinya saja dia tidak pikiran. Dia letakkan dirinya dalam kemaksiatan, letakkan dirinya jauh dari amal-amal agama, masa bodoh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajib hadirin. Maka atas pentingnya perkara ini, kalau kampung mau baik seperti Madinah, maka hidupkan agama. Di kampung hidup agama, masjid sudah indah. Maksudnya ada masjid ini supaya dihidupkan sholat berjamaah. Kalau kita sholat di rumah-rumah, lebih baik tidak usah bangun masjid. Karena adanya masjid ini supaya kita sholat berjamaah. Karena persatuan dan kesatuan satu kampung itu bisa terbaca daripada masjidnya. Masuk, banyak softnya penuh, berarti ini kampung penduduknya bersatu padu. Tapi kalau masuk, yang sholat cuma bapak imam dengan makmum beberapa orang, langsung diketahui bahwa persatuan dan kesatuan kurang. Jadi kalau ada orang lain masuk bawa sesuatu, pecah entah berantah, pecah, suara pecah kiri kanan, fikir pecah kiri kanan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting Pak, untuk perkara ini kita harus buat usaha atas agama. Ulama sampaikan agama penting, tetapi usaha atas agama ini supaya agama jangan hilang, amal-amalnya, perintahnya tetap dilaksanakan, harus buat usaha atas agama. Apa itu namanya? Dakwah hadirin. Umat rusak, Allah tidak akan kirim lagi Nabi. Karena dakwah Nabi SAW sudah sempurna, maka tidak akan diutus lagi Nabi. Kalau hari ini ada orang beritahu, Bapak Imam sholat sendiri baru anak maksiat di luar itu, minum sopi, duduk masa bodoh di luar. Jangan ajak kami dakwah dulu ke ini. Maka Bapak Imam jawab, Nabi Nuh saja buat dakwah istri dan anak tidak dapat hidayah. Hadirin yang mulia, perlu kita ralat ini bahasa. Kita ini bukan umatnya Nabi Nuh. Ingat, kita bukan umatnya Nabi Nuh. Kita umatnya Rasulullah. Tidak pernah kita dapati dalam sejarah istrinya Rasulullah itu tinggalkan sholat. Semua 12 istri Rasulullah sholat semua, taat semua. Keturunan Rasulullah, cucunya, anak-anaknya taat semua. Sampai sahabat yang bukan ahlul bait keluarga Nabi semuanya taat. Kita pakai dalil Nabi Nuh. Hadirin yang mulia, kalau amal agama ini sudah sempurna. Kitab Taurat ada kekurangan, disempurnakan Zabur. Zabur ada kekurangan, disempurnakan Injil. Injil ada kekurangan, disempurnakan Al-Quran. Kitabnya sudah sempurna, nabinya sudah sempurna, usaha dakwahnya sudah sempurna. Sekarang tinggal kita. Kalau kita lihat istri masih tinggalkan sholat, maka salahkan diri kita karena belum menyempurnakan usaha dakwah yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah buat usaha dakwah, tidak ada sahabat Nabi yang anaknya murtad, tidak ada. Jadi hari ini kita alasan toh, kalau kita yang taat saja, istri belum taat, Nabi saja, istri anak, Nabi Nuh punya istri anak itu tidak taat. Salah hadirin, kita yang banyak kurang itu di kita. Karena kita tidak mau buat usaha dakwah Rasulullah ini seperti yang dibuat oleh Nabi untuk memperbaiki keadaan sahabat. Kita bukan umatnya Nabi Nuh, kita umatnya baginda Rasulullah SAW. Apabila keturunan hari ini, makanya janji
Para ulama sampaikan, apabila kau buat usaha dakwah seperti yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka istrimu, anak-anakmu, opung, nyadu, mertuamu, semua yang berkaitan dengan engkau akan Allah beri hidayah dan akan kuat amal agamanya. Seperti mana sahabat dan keluarga mereka, keturunan-keturunan mereka, Allah subhanahu akan jaga keturunan sebagaimana Allah jaga keturunan Nabi Ibrahim, bahkan sampai 13 keturunan. Maka hari ini kalau ahli keluarga kita ada yang murtad, maka kita salahkan diri kita, karena kita tidak buat usaha dakwah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, esok ini kami mau pindah, mungkin nanti disambung perpisahannya nanti subuh. Hanya dari kami, terima kasih karena sudah temani kami selama beberapa hari di sini. Listrik, air yang kami pakai tidak bisa balas, yang bisa balas hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan asbab pengorbanan ahli masjid di sini, doa-doa mereka, listrik jadi penerang kubur mereka, kipas angin jadi penyejuk kubur mereka. Orang-orang di kampung ini Allah turunkan hidayah bercurah-curah sehingga kampung ini jadi baik, rumah tangga di kampung ini jadi baik, laki-lakinya jadi seperti laki-laki sahabat, wanita-wanita di kampung itu tutup aurat secara sempurna jadi seperti wanita-wanita sahabat, anak-anak umat Islam di kampung ini lahir dari rumah tangga mereka ini hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah, mujahid-mujahidah. Kita tutup sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.